rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang paling penting, paling pokok dan paling mendasar di dalam Islam itu adalah sholat. Sholat ini adalah ibadah istimewa dan satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransi untuk ditinggalkan di dalam segala keadaan kita, baik di masa damai maupun di masa peperangan, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, baik di dalam cuaca yang cerah maupun cuaca yang hujan, baik di dalam kondisi bumi yang tenang maupun kondisi bumi yang sedang bergoncang. Dan sholat ini merupakan sebuah kewajiban yang tetap. Yang ada di dalam sholat itu hanyalah keringanan-keringanan atau rukhsah, tetapi bukan pembatal dari kewajibannya. Di antara rukhsah sholat itu antara lain adalah pertama, ketika sakit kita mendapatkan rukhsah untuk menjamak sholat. Sholat yang mestinya kita lakukan di dalam 5 waktu itu boleh dilakukan dalam 3 waktu. Di saat bepergian kita juga mendapatkan rukhsah, yaitu dengan menyingkat sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat duhur mestinya 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Sholat asar yang mestinya 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Tetapi sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan puasa. Puasa boleh kita tinggalkan karena banyak sebab. Misalnya dengan sebab sakit kita nggak puasa, boleh. Kemudian kita berpuasa di waktu sehat. Kemudian ketika kita bepergian, boleh nggak puasa. Tapi kita lakukan nanti ketika kita tidak bepergian. Ketika kita dalam hal tidak mampu berpuasa, karena memang kondisinya sudah lemah, boleh nggak berpuasa, tapi diganti dengan bayar apa? Fidyah. Nah, ini bedanya antara puasa dan antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan di antara hal yang mengikat sholat itu adalah pelaksanaannya yang dilakukan secara berjamaah. Dan ini memang sudah menjadi ketentuan yang include dengan ketentuan sholat itu sendiri. Jika didasarkan pada banyak hal. Walaupun secara ilmu fikih nanti kita menjumpai ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi jika didasari oleh banyak hal, nanti kita akan menjumpai bahwa pelaksanaan sholat itu memang mesti dilakukan dengan berjamaah. Apa hal tersebut? Pertama, perintah-perintah sholat di dalam Al-Quran itu tertuju kepada
kaum muslimin, yaitu dalam bentuk jamak. Misalnya aqimus sholah, dirikan oleh kalian sholat. Ya, kalian siapa? Yaitu kalian kaum muslimin. Wa yuqimuna sholah, dan mereka mendirikan sholat. Nah, siapa mereka itu? Yaitu kaum muslimin. Secara lebih spesifik lagi, Allah katakan warka'u ma'arroki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yaitu bersama dengan umat muslimin. Nah, sehingga pelaksanaan sholat di dalam Al-Quran itu memang dilakukan dengan berjamaah. Jika kita lihat dari awal turunnya perintah sholat, itu pelaksanaannya juga dengan berjamaah. Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat itu pertama kali tidak terlalu jauh dari diturunkannya wahyu yang pertama, atau hanya beberapa saat setelah wahyu yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian turun perintah sholat. Dan perintah sholat yang turun kepada Rasulullah SAW tersebut itu juga langsung beliau laksanakan dengan berjamaah. Saat itu beliau ada di ketinggian kota Mekah, ya mungkin di atas bukit, ya atau tempat-tempat tinggi di situ. Kemudian Jibril datang kepada beliau, mengisyaratkan beliau kepada sebuah lembah, maka mereka pun datang kepada sebuah lembah tersebut. Maka di situ dijumpai satu mata air. Maka Jibril berwudu untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW cara wudu. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Jibril. Kemudian mereka berdua sholat secara berjamaah. Jibril sebagai imam dan Rasulullah sebagai makmum. Jadi pelaksanaannya berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke rumahnya, menemui istrinya Khadijah. Maka beliau ajarkan kepada Khadijah cara berwudu sebagaimana yang diajarkan Jibril kepadanya. Maka Khadijah pun berwudu. Kemudian mereka sholat. Dan Rasulullah SAW mengimami Khadijah, ya, sholat tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwa orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu mesti disebutkan bahwa mereka sholat bersama Rasulullah. Seperti halnya Zaid bin Harithah juga sholat bersama beliau. Ali bin Abi Thalib juga sholat bersama beliau. Bahkan ketika Abu Thalib menjumpai Rasulullah SAW sholat bersama Ali pada sebuah syi'ib, yaitu jalan di gunung-gunung itu untuk bersembunyi dari pandangan orang Quraisy, Abu Thalib menjumpai mereka sedang sholat berjamaah. Kemudian Abu Thalib hingga bertanya kepadanya, wahai anak saudaraku, din apa yang kamu ikuti itu? Ya. Yang tidak aku jumpai seorang pun yang mengikuti din seperti yang kamu ikuti itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, ini dinullah, ini din Allah. Din para nabi-nabi, dan juga din bapak kita, yaitu Ibrahim. Ya. Maka engkau, wahai pamanku, adalah orang yang paling berhak untuk aku seru kepada din ini, dan paling berhak untuk melindungi din ini. Nah, itu terjadi ketika Abu Thalib menjumpai Rasulullah dan Ali sedang sholat berjamaah. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka menjumpai waktu sholat, mereka pun masuk ke berbagai lorong-lorong kota Mekah, atau ke si'ib-si'ib, atau ke tempat-tempat tertentu, untuk melakukan sholat secara berjamaah. Hal ini disebabkan karena di saat itu mereka belum berani untuk sholat bersama di Ka'bah. Karena Quraisy tidak akan menghendaki hal itu terjadi. Maka mereka sholat, tetapi tidak secara keseluruhan. Hanya mereka berpencar, berkelompok-kelompok untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Dan ini berlangsung terus. Jadi sholat-sholat yang mereka lakukan itu memang dilakukan secara berjamaah.
Hingga Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah. Hal pertama kali yang dilakukan oleh beliau ketika di Madinah adalah membangun masjid. Dan fungsi masjid yang paling utama adalah untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Dan sejak saat itu, Masjid Nabawi dijadikan sebagai sarana atau tempat sholat berjamaah dan berlangsung terus hingga hari ini dan hingga seterusnya. Jadi sholat berjamaah. Ya. Maka jika kita lihat dari baik seruan dalam Al-Quran maupun juga ya, yang terdapat di dalam Sirah Nabawiyah, maka kita mengetahui bahwa sholat itu memang selalu dilakukan dengan berjamaah. Jadi bukan seruan yang tersendiri, tetapi seruan yang berhubungan langsung dengan sholat jamaah. Kemudian hal yang ketiga, sholat berjamaah itu memang merupakan salah satu esensi dari syiar dinul Islam. Ya, jadi syiar dinul Islam itu wujud esensinya adalah sholat berjamaah. Sehingga kita mudah untuk mengetahui apakah Islam masih hidup di sebuah tempat ataukah Islam sudah mengalami kemunduran atau bahkan Islam sudah tidak ada di tempat tersebut, yaitu dengan melihat sholat berjamaahnya. Ya. Kalau di sebuah tempat sholat berjamaah didirikan oleh 100% dari umat muslimin di situ, maka kita katakan bahwa Islam sedang hidup di situ. Tapi jika di sebuah tempat tersebut yang sholat berjamaah itu hanya 50% dari penduduknya, maka berarti Islam sudah mengalami ya, lampu kuning, ya, mengkhawatirkan. Dan jika yang sholat berjamaah di masjid tersebut sebagian kecil dari penduduk setempat, maka itu berarti Islam sudah berada di lampu merah barangkali. Nah, ini menjadi gambaran dari sebuah bangunan Islam tersebut. Apakah ya, Islam itu ada ataukah Islam itu tidak ada? Sehingga di dalam hadis disebutkan, sekiranya penduduk suatu negeri itu meninggalkan sholat, ya, maka mereka harus diperangi. Dan diketahui bahwa mereka meninggalkan sholat karena mereka tidak lagi mendirikan sholat di masjid-masjid. Ya, berarti di situ sudah tidak ada Islam, sehingga mereka perlu diperangi. Nah, inilah hakikat dari syiar dari dinul Islam. Ya. Makanya jika kita melihat pada kenyataan yang kita jumpai di dalam Sirah Nabawiyah, salat berjamaah di Masjid Nabi ini hal yang sangat esensi dan juga menjadi hal yang tidak pernah ditinggalkan, terus-menerus dilakukan. Jadi gambaran hidup dan matinya Islam itu ada pada salat berjamaah. Nah, sekarang ini bisa kita jadikan sebagai pisau analisa untuk mengetahui bagaimana perkembangan Islam di sebuah tempat, sebuah daerah atau sebuah negeri, yaitu dengan ditegakkannya sholat berjamaah tersebut. Karena itu memang harus diperjuangkan. Sholat berjamaah harus diperjuangkan, ya. Sehingga kita tahu dan bisa pastikan bahwa Islam sedang berkembang di tempat tersebut atau sedang tegak di tempat tersebut. Ya. Nah, kemudian ya, jika kita perhatikan kondisi real dari umat muslimin saat ini, ya, itu bisa kita lihat pada tempat kita masing-masing, ya, bagaimana kondisi
masjid-masjid di tempat kita. Katakanlah penduduk setempat yang mengaku beragama Islam, misalnya sejumlah 3.000 orang, maka mestinya jumlah jamaahnya ya sekitar itu. Ya. Tapi jika kurang dari itu, apalagi kalau kurangnya jauh, maka kita katakan, nah itulah gambaran dari Islam yang ada di sebuah tempat tersebut. Ya, jadi ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Siapa? Yaitu umat muslimin. Ya, bersama-sama umat muslimin. Bahkan jika kita lihat di dalam hadis Nabi, ya, walaupun Nabi SAW tidak memerintahkan kaum wanita itu untuk sholat di masjid, tetapi mereka banyak yang memilih untuk tetap sholat di masjid. Ya, padahal nggak ada perintah dari Nabi, tapi mereka tetap ingin sholat di masjid. Salah satu di antaranya adalah istri dari Umar bin Khattab. Istri Umar bin Khattab itu biasa sholat di masjid. Ketika dia ditegur oleh sahabat, kenapa kamu sholat di masjid? Sedangkan Umar tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Lagi pula Umar itu seorang pencemburu. Maka dia mengatakan, apakah yang menyebabkan Umar tidak melarangku sholat di masjid? Yaitu sabda Nabi SAW, jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat di masjid. Jadi perempuan tidak boleh dilarang untuk sholat di masjid. Namun perempuan tidak diperintahkan sholat di masjid. Tapi mereka lebih suka sholat di masjid. Seperti yang Rasulullah SAW katakan bahwa ya, sholat kalian, aku tahu bahwa kalian lebih suka sholat bersamaku, yaitu di masjid. Tapi ketahuilah bahwa sholat kalian di rumah itu lebih baik daripada sholat kalian di masjid. Jadi Rasulullah SAW memahami itu, bahwa kaum wanita pun suka sholat di masjid. Walaupun ya sholat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Ya, secara tempat. Tapi secara kaifiah bisa jadi di rumah lebih buruk daripada sholat di masjid. Bisa jadi, tapi secara tempat itu lebih afdol, ya. Nah, kemudian berikutnya, memang dilihat dari sudut hukum fikih, ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum fikih bagi orang yang sholat di masjid tersebut. Sebagian berpendapat bahwa sholat di masjid secara berjamaah itu adalah fardhu ain bagi kaum muslimin, ya, atau yang laki-laki, kecuali bila ada udzur. Udzur ini sesuatu yang memang bersifat menghalangi mereka untuk sholat di masjid. Contoh kondisi ya, sakit atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, itu di antara udzur. Tapi jika nggak ada udzur, maka wajib ain. Wajib ain itu adalah wajib yang terbebankan kepada setiap kaum muslimin. Ya. Setiap pribadi untuk sholat di masjid. Dasarnya apa? Ya, antara lain adalah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah katakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu berada di kalangan mereka, yaitu kalau itu tertuju pada Nabi adalah sahabat-sahabatmu. Kalau itu tertuju kepada pemimpin umat muslimin, maka itu adalah umatmu. Ya. Dan ketika kamu berada di tengah-tengah mereka, ya, aqamta lahumus shalah,
maka dirikanlah sholat bersama dengan mereka. Nah, jika ini kita pahami sebagai perintah, maka seorang pemimpin muslim wajib memerintahkan kepada umatnya untuk sholat berjamaah. Ya. Nah, karena kewajiban umat kepada pemimpin adalah taat, ya ditaati. Ya. Jadi pemimpin memerintahkan untuk sholat berjamaah. Jadi Allah perintahkan untuk sholat jamaah, ya, kepada seluruh umat muslimin di bawah pimpinan para pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Apalagi jika kita lihat bahwa ayat ini, ayat yang memerintahkan sholat berjamaah pada ayat itu adalah saat ketakutan. Artinya di dalam saat ketakutan diwajibkan sholat berjamaah, apalagi di saat yang aman. Maka kewajibannya berlebih. Ya. Demikian juga yang ada di dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'arroki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya bahwa sholatlah secara berjamaah. Di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, beliau katakan, walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtabuh. Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, sungguh aku ingin untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar sehingga kayu itu terkumpul. Summa amura bis sholah, kemudian aku perintahkan mereka untuk sholat. Fayudanna lahum, dan dikumandangkan adzan kepada mereka. Summa amura rajulan faya umman nas, kemudian kau perintahkan kepada seorang laki-laki, ya, untuk mengimami sholat. Summa ukhalifa ila rijalin wa akharriku alaihim, kemudian aku mendatangi rumah orang-orang, yaitu yang meninggalkan sholat, untuk membakar rumah-rumah mereka. Ya. Ya. Di depan mereka. Nah, ini, ya, Nabi mengatakan dengan nada bersumpah. Ya. Aku bersumpah demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Ya. Aku ingin, ya, kata Nabi, aku ingin untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar sehingga kayu itu terkumpul. Setelah kayu terkumpul, maka aku perintahkan seorang untuk sholat, di mana seorang di antaranya adalah mengumandangkan adzan, kemudian seorang mengimami, kemudian aku datangi rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat tersebut, kemudian aku bakar rumah mereka itu. Jadi itu adalah, ya, sesuatu yang diinginkan Nabi. Padahal Nabi SAW ini orang yang sangat, ya, lembut, pemaaf, kalem, penyantun. Tidak ada di dalam diri Nabi itu sifat kasar. Tidak ada keinginan dalam Nabi itu untuk merampas hak dari orang lain, baik berupa harta, kehormatan, ataupun darah. Sementara membakar rumah, ini kan melanggar harta orang lain. Ya. Padahal Nabi tidak akan mau, tidak akan mungkin, ya, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Tapi di sini Nabi SAW ingin untuk lakukan itu, yaitu membakar rumah orang-orang yang tidak mendirikan sholat di masjid. Ya, sebenarnya keinginan Nabi itu bukan keinginan karena hawa nafsu beliau, bukan keinginan karena angkara murka beliau, bukan keinginan karena amarah beliau.
Tapi keinginan Nabi itu karena beliau ya, melihat bahwa pentingnya sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Ya. Urgennya sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Sehingga seakan-akan rumah, harta, dan yang lainnya itu nggak ada nilainya jika mereka sampai meninggalkan sholat berjamaah. Jadi seakan-akan Nabi SAW berubah menjadi seorang yang kejam, seorang yang bengis, seorang yang menumpahkan darah. Tidak. Tapi beliau memandang bahwa ada hal yang sangat besar yang ditinggalkan oleh manusia jika mereka meninggalkan sholat secara berjamaah. Maka pun beliau rela. Atau dengan kata lain bahwa terbakarnya rumah manusia itu lebih ringan ya, dibandingkan dengan ditinggalkannya sholat berjamaah. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya. Demikian juga di dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid." Karena buta ya, nggak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid. Lalu dia minta keringanan kepada Rasulullah SAW ya, untuk sholat di rumah, yaitu tidak sholat di masjid. Ya. Semula Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya. Ya boleh, artinya kamu boleh sholat di rumah. Semula beliau lakukan itu. Namun ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW memanggilnya kembali. Kemudian bertanya, apakah engkau mendengar azan? Maka dia mengatakan, na'am, ya. Ya, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, kalau gitu, penuhilah seruan adzan itu. Nah, bayangkan, seorang yang buta, ini bisa kita katakan udur ya, karena ketidakmampuannya untuk melihat jalan. Tetapi, ya, beliau tidak memberi rukhsah atau keringanan kepada orang tersebut untuk meninggalkan sholat berjamaah selama dia masih mendengar adzan. Ya, walaupun kalau hal ini kita lihat ya, adzan ini pada saat ini ya seakan-akan hanyalah sebuah seruan tanpa esensi. Ya, setiap waktu sholat kita mendengar adzan bersaut-sautan di banyak tempat. Bukan hanya di satu masjid, tetapi banyak masjid. Tetapi suara itu sudah menjadi suara yang tidak ada esensinya, hanya teriakan-teriakan belaka. Karena orang tidak terpanggil dengan seruan tersebut. Mereka tidak merasa terikat dengan seruan tersebut. Kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi pada diri umat muslimin? Ya, kita kembalikan kepada iman kaum muslimin itu sendiri. Ya. Adanya fenomena di mana seorang tidak sholat jamaah karena memang ada halangan, ada udzur yang secara syariah dibenarkan, ya itu nggak masalah memang karena syariah memberi keringanan kepadanya, orang yang sakit. Nggak bisa dipaksakan. Ya, atau orang yang udzurnya memang besar, nggak bisa dipaksakan. Nah, demikianlah. Nah, sholat berjamaah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Di dalam hadis lain, ya, disebutkan, ma min salasatin min qaryatin au batwin la tuqamu fihinna shalah illa tahwada alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang yang berada pada sebuah kampung
atau sebuah dusun, di mana salat berjamaah tidak ditegakkan di kalangan mereka, kecuali setan akan menguasai kepada mereka. Ya, jadi 3 orang ya yang ada di sebuah dusun atau kampung, atau mungkin kampung itu isinya hanya 3 orang gitu ya. Yang kemarin kita bahas itu, mana satu kampung itu, yang ini kalau di dalam riwayat ini banyak dibahas sebenarnya tentang istilah Qaryah Jami'ah. Ya, boleh kita katakan sebagai satu kesatuan kecil dari umat muslimin. Ya, yang memang ya kalau kita lihat dalam latar belakangnya, ya, masyarakat Arab itu latar belakangnya memang hidup secara nomaden, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti ya apa yang bisa menghidupi mereka, dan mereka hidup memang terbiasa hidup bebas, ya, tanpa aturan manusia yang mengikat kepada mereka. Itu bangsa Badui, bangsa padang pasir. Jadi mereka itu nggak suka hidup dengan terikat. Misalnya ada pemerintah yang ngatur mereka, ada penguasa yang ngatur mereka nggak suka. Maunya mereka hidup bebas, tanpa ada yang berada di atas mereka, yang punya wewenang atas diri mereka. Ya, jadi mengikuti penguasa itu mereka nggak mau. Bahkan kehidupan itu masih berlangsung hingga hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat peta di Arab Saudi atau mungkin daerah sekitarnya, di daerah gurun-gurun itu masih banyak ya orang-orang Badui yang memang tidak mau ya berkampung atau tinggal di tempat tertentu atau dikampungkan. Bahkan mungkin penguasa itu membikinkan itu rumah-rumah yang bisa mereka miliki secara gratis. Tapi mereka nggak mau memang. Mereka ingin hidup bebas. Ya. Mereka hanya terikat kepada satu aturan yang mungkin alam itu. Ya, dalam bahasa awamnya mungkin alam. Ya. Nah, di saat Islam ya turun, diajarkan Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang berislam. Hidup mereka di pedalaman-pedalaman, pakai tenda. Nah, sekarang itu banyak kita jumpa itu, mungkin di YouTube, channel YouTube itu banyak kehidupan mereka itu. Nah, kelompok mereka nggak banyak, nggak besar-besar gitu, hanya berapa orang itu. Nah, kadang-kadang mereka itu sudah mempunyai komunitas yang menetap. Karena menjumpai ini daerah yang bagus, ya menetapnya ya mungkin tidak sepanjang waktu. Ya, karena hidup mereka memang mengikuti pada ya apa yang kira-kira bisa menghidupi mereka. Mungkin ditemukan sebuah tempat yang bagus, bersumber air yang mencukupi, kemudian tempat itu nyaman. Nah, mereka biasa menetap di situ. Entah itu di sebuah oase atau di tempat-tempat yang lain. Dia menetap di situ. Nah, menetapnya mereka di situ itu menjadikan mereka sebagai sebuah masyarakat yang sudah tersusun. Ya. Atau bahasa modernnya sudah terorganisasi. Walaupun maknanya berbeda ini ya. Nah, di mana di situ masih ada pimpinannya. Ya, baik pemimpin itu dilakukan secara ya mungkin informal atau formal, ada pimpinannya yang biasa disebut sebagai kepala suku. Ya, kalau di negeri-negeri Arab disebut dengan emir-emir atau amir-amir itu. Atau di tempat-tempat lain mungkin dengan istilah yang berbeda-beda. Kemudian di antara mereka ada yang bertugas seperti ini, seperti ini. Nah, itu sudah menjadikan tempat itu sebagai Qaryah Jami'ah. Ya. Nah, pada sebuah masyarakat yang ya, padanya sudah tersusun seperti itu atau sebagai Qaryah Jami'ah ini hukum-hukum Islam sudah bisa dijalankan. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Nah, disitulah mereka wajib untuk mendirikan syariah Islam atau hukum-hukum Islam ditegakkan. Antara lain ya sholat Jumu'ah. Makanya dulu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih itu.
Ya, siapa yang wajib untuk mendirikan sholat Jumu'ah? Ya. Siapa yang berkewajiban mendirikan sholat Jumu'ah? Nah, ini para ulama-ulama fikih berbeda-beda apa? Sehingga sholat Jum'ah yang pertama kali dilakukan itu di Masjid Nabawi atau dilakukan di Masjid Nabawi, kemudian yang kedua itu dilakukan jauh, ya, di daerah Juwasa, itu masuk wilayah Bahrain, ya, jadi jauh dari dari Madinah itu di daerah Bahrain. Nah, kemudian baru ketika ada seorang emir atau seorang gubernur, ya, dia tidak mendirikan sholat Jum'ah, maka disampaikan kepadanya bahwa Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, maka disitulah dia baru mendirikan sholat Jumu'ah. Karena merasa ini tanggung jawab pemimpin tersebut. Di zaman Umar bin Khattab, maka dia kirim surat kepada penduduk Bahrain untuk mendirikan sholat Jumat di mana saja mereka berada. Dan akhirnya sholat Jumat menyebar di banyak tempat itu. Nah, ini setara dengan itu, maka sholat, ya, berjamaah ini adalah menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah penduduk, ya, atau bagi penduduk sebuah kaum, bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, ya, yang diriwayatkan dari Abu Darda, ma min salasati, ya, ma min salasatin min qaryatin au badwin la tuqamu fihi shalah illa stahwada alaihimus syaitan. Tidaklah dari 3 orang yang ada pada sebuah desa atau sebuah dusun di mana mereka tidak mendirikan sholat berjamaah, kecuali setan akan menguasai kepada mereka. Nah, ini, ya, perlu diperhatikan. Nah, 3 orang saja itu sudah wajib untuk mendirikan sholat berjamaah. Jadi memang kuat sekali perintah sholat berjamaah tersebut. Adanya fenomena udur, ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, udur itu memang hal yang bisa jadi terjadi, ya. Yang menyebabkan orang menjadi tidak wajib untuk sholat berjamaah itu ya udur tadi. Di mana udur itu ada yang bersifat, ya, mungkin secara pribadi, ya, udur pribadi karena sakit, ya. Nah, ini kan nggak bisa dipaksa karena sakit, atau mungkin karena kesibukan pribadi yang memang bagi dia sulit atau tidak bisa untuk meninggalkannya, karena memang nggak bisa meninggalkannya. Kalau meninggalkannya darurat atau ada mudorot yang besar, maka itu kan bisa jadi udur, ya. Ada udur yang sifatnya, ya, bersama-sama, yaitu komunal. Contoh hujan yang deras sekali sehingga sangat membahayakan jika orang keluar ke masjid, atau kondisi bencana sangat membahayakan jika orang pergi ke masjid. Nah, maka udur-udur yang sifatnya komunal tersebut, ya, ini tentu memberikan keringanan mereka untuk tidak sholat secara berjamaah. Jadi adanya fenomena udur. Jadi yang tidak ada udur, maka ya berlaku ketentuan umum tersebut, di mana 3 orang, ya, sudah harus mendirikan sholat secara berjamaah. Ya, baik. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Disebutkan penjelasan awal bahwa ketika Abu Dhabi
Rasulullah SAW. Jadi disebutkan paman beliau bertanya kepada beliau bahwa din apa yang sedang kau ikuti. Apakah ini menunjukkan bahwa memang pada saat itu sholat yang dilaksanakan oleh Nabi itu benar-benar aktivitas yang asing sama sekali, yang tidak ada yang dilakukan sebelumnya pada masa itu. Meskipun kita ketahui para nabi menjalankan sholat, pada waktu itu dari kalimat itu seakan-akan menunjukkan sholat memang benar aktivitas yang asing. Apakah seperti itu? Ya, baik. Ya, sebenarnya seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Seluruh nabi dan rasul, ya, mereka diperintahkan untuk sholat. Hanya kaifiah sholat pada masing-masing nabi dan rasul itu yang berbeda-beda. Ya, baik mungkin waktunya, kemudian kaifiahnya atau macam-macamnya berbeda-beda. Jadi di dalam hal syariah yang seperti ini memang memungkinkan untuk terjadinya perbedaan-perbedaan. Sama dengan syariat yang lain. Misalnya puasa. Puasanya Nabi Dawud, ya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Puasanya Nabi Isa beda lagi. Puasanya Rasulullah beda lagi. Bahkan di masa sebelumnya, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ya, puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Ya, itu diwajibkan dulu. Kemudian diganti dengan puasa Ramadan. Nah, maka demikian pula sholat. Sholat yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu itu ada, tapi berbeda. Di masa Rasulullah SAW sendiri, ajaran sholat ini kan juga mengalami beberapa perubahan di masa beliau. Ya, misalnya, pertama dari sudut waktu. Di awal-awal dakwah Islam, sholat itu hanya dilakukan antara pagi dan petang saja. Sholat pagi itu yaitu di waktu duha, sholat petang itu di waktu asar. Kemudian masa berikutnya ditambah lagi, yaitu sholat malam atau qiyamul lail, sehingga ada 3 waktu. Kemudian di masa berikutnya, ya, tepatnya setelah Isra Mi'raj, maka sholat itu menjadi 5 waktu. Nah, ini kan berbeda sudah. Ya, di masa Rasulullah aja sudah mengalami banyak perbedaan. Nah, apakah orang-orang Quraisy itu tidak sholat atau orang-orang musyrik Quraisy tidak sholat? Ya, mereka sholat, tetapi dengan cara yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuannya sudah menyimpang jauh dari ketentuan syariah. Kenapa? Dari zaman Nabi Ibrahim hingga masa Rasulullah SAW itu masanya panjang sekali. Ya, di dalam urusan-urusan syariah. Nah, ini kemungkinan besarnya memang mereka sudah tidak punya referensi yang jelas tentang masalah syariah. Ya. Tapi tentang milah Ibrahim mereka tetap kenal. Makanya ketika Rasulullah SAW bilang kepada Abu Thalib, din apa yang kamu kerja? Abu Thalib bertanya kepada beliau, din apa yang kamu ikuti itu? Yang sungguh aku tidak seorang pun mengetahui din tersebut. Maka Rasulullah mudah menjawabnya. Ini adalah din Allah, din para malaikatnya, din para rasulnya, dan juga din bapak kita yaitu Ibrahim. Ya. Jadi jawaban Rasulullah gampang. Ini din bapak kita juga Ibrahim. Dan Abu Thalib tentu tahu apa yang dimaksud dengan milah Ibrahim itu. Din Ibrahim mereka tahu juga tentu. Ya. Nah, jadi gampang menyampaikannya. Hanya memang secara syariah sudah mengalami banyak perubahan. Sama halnya dengan ibadah haji. Ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan tetap bertahan hingga masa Rasulullah SAW. Dan terus dilaksanakan berdasarkan ya, syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang diajarkan Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad pelaksanaannya sudah jauh berbeda. Dicampur aduk, ya, campur dengan adat dan kebiasaan buatan-buatan mereka sendiri. Sehingga di sekitar Ka'bah pun
Dibikinlah berhala-berhala yang jumlahnya lebih dari 300 atau 360 berhala. Sebelumnya kan nggak ada. Antara Safa dan Marwah juga demikian. Masih diberi berhala-berhala sehingga setiap mereka sa'i, mereka menyentuh berhala-berhala tersebut. Maka ketika Islam datang, para sahabat-sahabat ada yang merasa ragu, apakah kita sa'i atau tidak. Ya. Aslinya kan ada sa'i, tapi sekarang tempat sa'i itu penuh dengan berhala-berhala. Maka turunlah ayat, ya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima ayatawafa bihima. Ya. Safa dan Marwah ini adalah syiar-syiar Allah. Ya. Maka barang siapa yang berhaji maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tetapi jangan mengikuti adat tradisi jahiliyah yang mana berbuat musyrik dengan cara mengagungkan pada berhala-berhala di situ. Nah, jadi secara syariahnya memang sudah berubah, ya. Dan ini bisa kita lihat pada gambaran masyarakat yang ada saat ini. Rasulullah SAW sudah mengajarkan, ya, cara sholat. Beliau katakan, wasallu kama sholaitumuni usolli. Dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, ternyata kalau kita lihat orang sholat di masjid, caranya sudah berbeda-beda. Apalagi sholat tarawih yang dilakukan di salah satu masjid di Blitar. Mungkin kalau kita bertanya seperti model Abu Thalib ini, din apa yang kalian ikuti ini? Demi Allah kami tidak pernah menjumpai orang yang melakukan din seperti itu. Gitu. Gitu, barangkali seperti itu juga pertanyaannya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi sudah jauh pelanggaran-pelanggarannya itu. Ya, tetapi secara umum mereka tahu ini milah dari bapak kita Ibrahim yang bagaimana itu. Dan Abu Thalib pun tahu itu. Ya, milah Ibrahim itu bagaimana tahu. Yang menghalangi Abu Thalib untuk ya tidak mau masuk Islam kan karena faktor dari pengaruh masyarakat yang besar saja. Ya, dia tahu malah Ibrahim itu bagaimana. Ibrahim itu sudah dikenal memang hanif, terhindar dari kesyirikan. Makanya di saat itu pengikut agama Hanif yaitu masih banyak, dan inti dari pengikut agama Hanif saat itu memang nggak ada ibadahnya tahannut seperti bertapa itu, ya. Yang intinya apa? Intinya tidak memuliakan pada berhala saja itu. Jadi intinya mereka tidak beribadah pada berhala. Nah itu intinya. Dan Abu Thalib tahu itu. Tapi bagaimana sekarang berhala sudah menjadi komoditas. Dan mereka tahu berhala itu komoditas yang mendatangkan keuntungan bagi mereka secara sosial maupun ekonomi. Ya. Dan mereka pertahankan itu. Ka'bah itu mereka pertahankan, betul. Jangan sampai ada yang udah Ka'bah. Karena Ka'bah itu simbol dari kekuasaan mereka itu. Maka mereka adakan acara macam-macam itu di Ka'bah. Bukan di dalam rangka membersihkan Ka'bah dari syirik, tetapi ini adalah simbol dari kekuasaan mereka. Bangsa dari seluruh jazirah Arab datang ke situ karena Ka'bah. Ini harus dipertahankan. Mereka menjadi bangsa yang dimuliakan oleh bangsa-bangsa karena ada Ka'bah di situ. Ini ya. Baik, ada lagi. Terkait fenomena adzan, ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau terdengar adzan, setan itu lari dan akan kembali setelah qomat dikumandangkan. Salah satunya. Sekarang adzan sudah terdengar di mana-mana, dan seperti tadi fenomena yang terjadi di masyarakat secara umum saja, secara umum tidak memindahkan itu, padahal mereka digoda setannya lari kok malah masih asik dengan aktivitas gitu saja. Ya. Ini ya. Bagaimana keadaan keimanan gitu. Ya. Jadi setannya lari, mestinya orang jadi takwa semua kan? Nah, beriman semua kan? Nah, ada yang antum lupakan. Ya. Setan itu dari dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurinas, yaitu dari golongan jin dan manusia.
Jadi setan itu bukannya golongan jin, tapi juga golongan manusia. Juga di dalam surat Al-Baqarah ya, disebutkan bahwa wa idzalaqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustajiun. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka katakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, nah siapa setan-setan mereka itu? Ya, pimpinan mereka, kelompok mereka, golongan mereka. Mereka katakan innama akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustaziun. So, kami hanya mengolok-olok. Jadi setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika adzan dikumandangkan, maka setan akan lari. Siapakah itu? Setan dari golongan jin dan manusia juga akan lari tuh, menjauh dari masjid. Ya, menjauh dari masjid. Ya, jadi orang yang lari dari masjid ketika ya, adzan dikumandangkan, itulah setan dari golongan manusia. Gitu ya. Nah, ya kan? Jadi mereka bukan hanya di golongan jin. Ya memang fitnah mereka besar sekali. Ya. Nah, jadi orang yang di dalam hatinya nggak ada setannya, ya dia akan mendekat ke masjid. Tapi ada setannya, dia akan lari. Apalagi dia juga menjadi setan itu sendiri, maka akan menjauh dari masjid. Dikuasailah dia oleh setan dengan berbagai macam alasan. Nah, harus dilawan, harus diusir. Ya. Jadi agar kita nggak jadi setan ya, harus kita usir setan tersebut itu. Jadi manusia ini kadang-kadang memang yang nggak mampu untuk menghadapi bujuk rayu atau godaan setan tersebut. Ya, yang mana bujuk rayu atau godaan setan tersebut itu kadang-kadang memang tidak berupa bisikan-bisikan yang jelas-jelas mengarahkan kepada kejahatan itu. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang ya ada motivasi-motivasi yang seakan-akan baik. Ya, seakan-akan baik. Tapi pada dasarnya itu buruk. Contoh, apakah Abu Thalib itu bisa digoda oleh setan atau tidak itu? Ya, sehingga dia tidak, dia tahu bahwa Muhammad berada di jalan yang benar itu sebelum orang lain menyatakan demikian. Ya, kepada Ali sendiri dikatakan bahwa ikutlah dia. Demi Allah dia tidak akan mengajak kepadamu kecuali di dalam hal kebenaran. Ya, tahu dia. Nah, kepada Rasulullah SAW pun juga katakan, ya, pergilah, lakukan apapun yang kamu inginkan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada musuh-musuhmu selama-lamanya, selama aku masih hidup. Ya. Jadi dia tahu itu kan kebenaran, tetapi betapa besarnya gangguan setan terhadap dirinya, sehingga dia tidak mampu melepaskan ya, kepentingan, pengaruh jadi masyarakat terhadap dirinya yang demikian kuat itu. Dia mampu melepaskan itu. Nah, jadi namanya sebuah ya keimanan memang harus diperjuangkan. Ya, perjuangannya itu bukan hanya kepada setan dari golongan jin, tapi juga setan dari golongan manusia. Ya. Nah, apalagi bersama-sama jin dan manusia sama-sama melakukan gangguan bareng-bareng tambah berat itu. Ya, baik. Ada lagi? Jadi makna lari di sini bukan hanya sekedar ya lari dari lokasinya, tapi tidak mendatangi lokasi pun Ya. tidak lari. Ya, apalagi sekarang ini adzan di mana-mana itu, lari kemana itu? Di sana ada adzan. Dipikir nggak ada, tiba-tiba adzan berkembang di sana, bingung dia. Gitu ya. Di mana ke sana adzan, di sana adzan, masjid-masjid yang nggak ada jamaahnya pun adzan kan gitu. Nah, seperti di sini jamaahnya satu orang pun adzan. Jamaah satu orang adzan gitu ya. Ya. Ya, jadi mereka lari karena apa? Melari dari mendatangi masjid tersebut. Ya, baik. Ada lagi? Sudah. Baik, ya. Untuk sesi kita kali ini kita masih ada waktu. Ada waktu enggak? Hah? Tinggal berapa? 10 menit. Ayo mungkin masih ada lagi. Ya, 10 menit.
lumayan. Wes nggak apa-apa, ada bonus ya. Ada bonus. Kita cukupkan dulu untuk sesi kita kali ini sampai di sini.